Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Wijaya Kusuma. Saya dari kelas 2 TRKA. Di sini saya ingin membuat video laporan praktikum dari workshop pemrograman web pertemuan ke-11, yaitu tentang PHP database. Jadi yang pertama-tama itu seperti biasa, untuk membuat foldernya itu kita harus membuka folder SMPP, kemudian ke htdocs dan membuat foldernya di sini supaya bisa tampil outputnya dan ya, supaya bisa tampil. Kemudian untuk ingin menambahkan outputnya, kita menekan admin di sini dan mengganti yang di sini jadi nama folder yang sudah kita buat tadi. Kemudian ada, karena sekarang materinya tentang database, jadi sekarang kita menggunakan MySQL. Kebetulan saya sudah punya database-nya, yaitu ini DB2TRKA dengan tabel mahasiswa, dan di dalamnya itu ada ID sebagai primary key dan auto increment, kemudian nama, baca, name juga, kelas, username, dan password. Dan di tabel saya ini sudah ada beberapa isinya. Kemudian kita langsung masuk saja ke file HTML-nya. Yang pertama ada file koneksi. Jadi di file koneksi ini, untuk mengecek apakah database yang kita buat tadi sudah terkoneksi dengan file HTML yang saya buat ini. Untuk memanggil itu kita menggunakan ini, koneksi MySQL connect localhost root sama nama database yang tadi. Jika itu koneksi berhasil, maka outputnya akan koneksi database terhubung. Kalau gagal, berarti koneksi database gagal, error. Kita langsung cek saja file koneksi, dan ya outputnya koneksi berhasil terhubung, berarti koneksinya itu berhasil terhubung. Kemudian untuk file kedua ada menu mahasiswa. Jadi di dalam file ini nih itu akan menampilkan dari isi-isi yang ada di database yang sudah saya buat tadi, akan menampilkan ini juga di dalam outputnya nanti. Jadi yang pertama tuh kita harus include koneksi PHP biar bisa terkoneksi dengan database yang sudah kita buat tadi. Ini koneksi PHP untuk ini. Jadi kita memanggil kelas yang ada di koneksi PHP ini. Kemudian ada link from mahasiswa. Ini untuk menambah mahasiswa. Ini untuk file kedua nanti. Ada table border sebanyak 1, line center, berarti nomor nanti akan ke tengah posisi tulisannya. Ada nama, name, kelas, username, password, lokasi. Kemudian PHP dimulai dari 0. Nah, ini query MySQL query connect select from mahasiswa. Berarti select itu untuk memanggil atau untuk menampilkan data dari table database yang sudah kita buat tadi dan yang sudah diisi tadi. Kemudian nah ini PD align center untuk mencetaknya, nama, name, kelas, username, password sesuai dengan yang di database tadi. Nama, name, kelas, username, dan password. Kemudian ada ini untuk link untuk file HTML mengupdate mahasiswa dan hapus mahasiswa. Kemudian ada file, mari kita lihat output terlebih dahulu untuk file menu mahasiswa. Jadi outputnya itu akan seperti ini, koneksi berhasil terhubung, tambah data mahasiswa. Jadi tambah data mahasiswa ini kalau kita tekan ini akan pindah ke file from mahasiswa.
Dan kalau kita tekan edit akan pindah ke file edit mahasiswa. Kalau kita hapus berarti akan terhapus, tapi butuh konfirmasi dulu apakah yakin ingin menghapus data ini. Kalau cancel berarti tidak, kalau oke berarti ya. Oke, kemudian kita masuk ke file HTML yang kedua, yaitu from mahasiswa. Jadi file ini fungsinya tuh untuk menginputkan data, menginsert ke database tabel yang sudah kita buat tadi, yang ini. Mari kita coba menginputkan. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang tag yang saya gunakan. Yang pertama, seperti biasa ada if, conditional, method post, ada query, MySQL query, count insert into mahasiswa value. Untuk mengupdate-nya nanti kita membutuhkan ini supaya di database juga terupdate. Jika berhasil, kemudian akan muncul alert data berhasil ditambahkan. Jika gagal, akan muncul alert juga, tapi alert itu akan menampilkan gagal menambahkan data. Di head ini ada link untuk CSS yang sudah saya buat. Isi CSS itu jadi seperti ini, ada body seperti CSS biasa dengan warna biru. Untuk tabelnya width 100%, border collapse, margin 40 px. Untuk bagian kolomnya seperti biasa CSS. Lanjut ke mahasiswa tadi. Kemudian kita akan memanggil kembali metode post yang sudah dibuat di atas tadi. Ini sama saja seperti yang di mari kita coba jalankan, coba input di file for mahasiswa. Namanya masalah juga. Ini kelas 2 buka password simpan. Akan muncul notif dengan database data berhasil ditambahkan. Kemudian akan muncul di sini yang sudah kita infokan tadi, dan mari kita lihat langsung saja di database-nya apakah sudah tertambah atau belum. Dan ya, muncul di sini ada seperti yang sudah saya infokan tadi. Kemudian yang ketiga itu ada untuk update mahasiswa. Seperti biasa kita memanggil kelas koneksi PHP yang isinya itu untuk mengkonekkan apakah database berhasil atau tidak terkoneksi, memanggil ID. Seperti biasa ada method post, memanggil file CSS-nya dengan link style CSS sesuai dengan nama file CSS-nya. Ada method post kembali, nama, name, kelas, username, password. Jadi kita jalankan saja langsung ke file update. Mengedit, kita akan mengedit yang sudah kita buat tadi. Kita jadi kita tambah Wijaya, kemudian kita bantu kelasnya, kita update saja. Kemudian akan muncul notifikasi data berhasil diupdate. Dan kita lihat di sini sudah terupdate ya. Kemudian yang terakhir itu ada file PHP mahasiswa dan PHP.
Di sini untuk mengambil koneksi file koneksi tadi seperti biasa, sini juga ada. Kemudian ID, ambil ID, address ID. Jika kosong ID-nya, maka jika tidak kosong ID, maka koneksi akan menghapus dari tabel database berdasarkan ID. Jadi kita coba saja menghapus yang ini. Kemudian akan ada notifikasi apakah ingin menghapus data ini atau tidak. Oke, dan datanya akan terhapus. Kita lihat database langsung apakah terhapus, dan datanya terhapus juga. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.